Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Dirjana Ahmad Jana, berbagi video kepada rekan-rekan sekalian. Pembahasan pada kesempatan kita kali ini adalah pembahasan masalah otomotif. Jadi rekan-rekan pencinta otomotif, pengguna kendaraan bermotor atau sepeda motor, mudah-mudahan bisa membawa manfaat bagi yang melihat ataupun mendengar video yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Baiklah, kali ini saya pada kesempatan ini ingin membahas masalah lampu pada kendaraan bermotor atau sepeda motor. Kita tahu lampu adalah merupakan komponen terpenting, bagian terpenting dari kendaraan bermotor. Karena lampu adalah merupakan alat vital di sini. Nah, jadi lampu, kita tahu fungsi lampu, manfaat lampu adalah secara umum adalah untuk memberikan penerangan atau memberikan pencerahan pada kendaraan kita apabila kita melintasi jalan yang sedikit gelap ataupun agak gelap, ataupun pada tempat-tempat tertentu ataupun media-media tertentu, baik yang berkabut ataupun yang sedikit mengalami kendala hujan. Jadi lampu ini sedikit membantu gitu dalam hal memberikan kemudahan bagi kita berkendara. Yang kita bahas pada kesempatan ini adalah tentu adalah lampu utama. Nah, fungsi kedua dari lampu adalah kita tahu negara kita adalah sudah mengatur undang-undang pemakaian lampu pada siang hari atau light on. Ini diatur dalam undang-undang lalu lintas. Jadi fungsi dan manfaatnya adalah untuk mengetahui perlintasan kendaraan di antara sesama pengguna jalan agar terhindar dari atau meminimalisir terjadinya tingkat kecelakaan. Karena lampu ini merupakan sinyal atau pemberitahu gitu, mempermudah, memperjelas, artinya bahwa si pelintas atau pengguna kendaraan di depan dalam jarak tertentu, dalam jarak jauh ataupun dekat, kita sudah bisa melihat ataupun mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah itu manfaat lampu terlebih dahulu. Nah, jadi masalah lampu ini kita bahas lebih dalam lagi ya. Karena lampu ini itu seiring dengan kemajuan teknologi itu sudah mengalami renovasi atau perubahan. Jadi kalian jangan heran kenapa lampu-lampu sekarang zaman modern saat ini, khususnya kendaraan-kendaraan yang mutakhir, yang diproduksi modern saat ini menggunakan lampu yang canggih juga. Nah, itu wajar karena renovasi adalah merupakan tujuannya untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, efisiensi agar yang dihasilkan atau yang dimanfaatkan lebih bisa memuaskan ataupun sempurna. Itu tujuannya penciptaan dari suatu teknologi. Lampu ini kita sudah mengetahui mungkin ya dari bentuk konvensional. Maksudnya konvensional itu apa? Jadi bentuk model lama dari bentuk bolam biasa. Nah, bolam biasa maksudnya dengan menggunakan apakah itu arus dari menggunakan mesin spool atau langsung ke pengisian baterai. Nah, atau juga seiring waktu diciptakan pada saat itu juga lampu halogen. Nah, lampu halogen lebih cerah. Nah, seiring dengan zaman, akhirnya brand-brand produsen lampu berpacu atau produsen lampu pada kendaraan bermotor juga berpacu dengan teknologi. Maka diciptakanlah lampu-lampu LED, lampu LED. Nah, jadi kenapa kendaraan-kendaraan pabrikan-pabrikan seperti Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, Ducati, bahkan keluaran Eropa pun juga sudah menggunakan lampu LED. Nah, jadi alasan-alasannya kita sebagai pengguna sepeda motor atau pencinta otomotif ya tentu tahu kenapa orang cenderung menciptakan lampu-lampu yang jenis ini. Ya tentu barang tentu ya mestinya ya ada kelebihan. Kenapa toh? Nah, apa kelebihannya di antaranya? Yang pertama, cahaya itu lebih jernih, lebih terang,
lebih jernih, lebih putih, lebih luas, lebih mudah mengenali titik fokus di kegelapan atau di suasana tertentu, itu lebih nyaman kayaknya. Nah, ketimbang dengan bolam biasa, itu cahayanya tidak terlalu sempurna gitu, tidak terlalu fokus, tidak terlalu melebar. Nah, kalau LED ini lebih cerah, lebih terang gitu. Yang kedua, dia hemat listrik. Hemat listrik karena daya listriknya yang dipergunakan itu sangat kecil, cahayanya sangat besar. Nah itu. Jadi listrik itu tidak terlalu terbebani gitu dengan menggunakan lampu jenis LED ini. Yang ketiga, nah, kalau hemat listrik, otomatis ya tarikan mesin itu lebih gampang, lebih enteng. Apalagi dengan menggunakan sistem spool atau langsung menggunakan putaran mesin. Putaran mesin itu tidak terasa terlalu berat. Nah, ataupun menggunakan arus baterai. Nah, baterai, dia terlalu tidak terbebani. Otomatis penggunaan bahan bakar pun lebih efisien, lebih hemat. Karena arus kelistrikan yang ditujukan kepada ruang bakar atau pengapian itu tidak terlalu terbebani oleh arus-arus lampu itu tadi. Nah, karena hemat, otomatis bahan bakar pun hemat. Nah, yang ketiga, ini yang ketiga ya. Yang ketiga ya tentunya ya mungkin ya ramah lingkungan di sini. Ramah lingkungan. Nah, apa ramah lingkungan? Ya tidak mengeluarkan radiasi yang begitu besar karena jenisnya dayanya ini lebih kecil. Tentu radiasi elektronik yang dihasilkan itu tidak terlalu besar, baik pengguna kendaraan ataupun bagi yang orang yang ada di sekitarnya yang tersorot kena cahaya lampu ini. Ketimbang dengan bolam biasa. Kalau bolam biasa itu elektronik radiasi itu lebih tinggi di situ. Ini sangat kurang baik sekali bagi kesehatan kita, apalagi bagi pengendara. Karena radiasi ini bisa menimbulkan mengurangnya stamina kita, timbul kelelahan, capek, keseimbangan menurun, pandangan juga menurun. Nah, ini kurang bagus. Dengan radiasi yang rendah ini, ya mungkin ya berkendara lebih nyaman. Ya tentu lebih, mungkin ya salah satu faktor ya untuk mengurangi tingkat angka kecelakaan di situ. Yang keempat, ya mungkin ya dia lebih awet pemakaiannya di sini. Awet. Dia tahan lama karena sudah diperhitungkan gitu. Tingkat pemakaiannya baik arus tinggi ataupun arus turun naik di situ. Nah, juga awetnya itu juga ya rumahan-rumahan lampu itu lebih tahan panas di situ, tidak terlalu mengeluarkan panas karena ada pendingin bagi yang sudah menggunakan kipas ataupun yang model-model saat ini gitu. Nah, itu ada beberapa kelebihannya tadi. Kekurangannya ya mungkin ya lebih sedikit daripada kelebihannya. Kekurangannya itu di antaranya ya kita tahu juga ya, karena bolam ini istimewa, tentu harganya pun mahal. Nah, kalau kita mau mengganti kendaraan-kendaraan modern saat ini, kalau ada kerusakan lampu pada lampu utama LED-nya itu harganya mahal, kadang-kadang satu set gitu. Ataupun dengan menggunakan bolam jenis yang dibeli di pasaran lampu LED, merek-merek terkenal gitu. Harganya mahal, hampir 4 kali lipat. Tapi mahal, manfaatnya luar biasa di situ. Nah, ini ada beberapa contoh ya. Saya perlihatkan contoh lampu LED. Nah, ini lampu LED ini. Ini jadi pengguna lampu yang menggunakan kendaraan model lama itu tidak perlu berkecil hati dengan menggunakan bolam biasa yang seperti ini misalnya kan. Ya. Nah, ini kan model-model lama ini. Bolam biasa. Nah, tapi jangan berkecil hati, kenapa? Kami bisa nggak menggunakan lampu LED? Nah, sekarang ini sudah diciptakan, ini contoh aja ya, saya bukan mengendorse produk-produk tertentu atau brand tertentu, produsen lampu, cuma saya mencontohkan. Nah, ini sudah dikeluarkan model terbaru. Nah, model terbaru lampu LED, nah, dilengkapi dengan pendingin di sini, pendingin. Nah, pendingin.
Kemudian pulang AC/DC. AC/DC ini apa maksudnya? Arusnya AC/DC. AC/DC ini AC/DC. Artinya dengan menggunakan AC ini kan menggunakan putaran mesin, DC dengan menggunakan baterai. Sebenarnya arus itu memang DC keduanya ya, dua-duanya DC. Cuma ditafsirkan begitulah supaya mudah mengenal. Karena ini semuanya walaupun langsung dari magnet itu sama-sama DC gitu. Cuman bedanya cuma ngambilnya di baterai. Harusnya itu normal 12 volt keluar atau lebih. Kalau yang dari mesin kan sesuai putaran mesin. Nah itu, jadi dia bisa dipakai pada saat menggunakan mesin putaran mesin ataupun yang menggunakan baterai. Nah ini penampakannya ini, penampakan yang di luarnya gitu. 13,5 volt, 6000 Kelvin. Nah jadi warnanya itu kuning sama putih. Jadi jangan berkecil hati lagi ya. Ini cara pemasangannya kok sangat gampang. Bentuknya nggak ada beda. Kakinya juga dua sama dengan model konvensional. Seperti ini. Nah, saya lihat ya penampakan yang lebih jelasnya gitu. Nah, ini. Nah, ini saya buka ya. Ini sudah dibuka ya. Nah, nah ini. Nah, bentuknya seperti ini. Panjang sedikit ketimbang dengan bolam biasa. Ini ada pendinginnya yang di depan, ini pendingin. Nah, ini LED-nya di sini, cahayanya menghasilkan cahaya. Kakinya kok sama dua, tinggal masukkan ke rumahan lampu, cukup sudah selesai. Cuma beda sedikit lah posisinya nanti mungkin soketnya gitu. Nah, ini kan ada beda sedikit, ya nggak apa-apa. Yang penting pada saat kita memasang, masuk, udah kita putar, itu namanya soketnya masuk, kita tutup karetnya selesai. Nah, nanti kita praktikkan cara memasangnya. Saya praktikkan ya. Nah, ini. Kita pada hari ini ya, mau memasang bolam lampu jenis LED ini. Ya, jadi jenis LED ini kita pasangkan nanti di motor saya, motor Honda Vario Techno Carbo, menggunakan jenis lampu bolam biasa. Nah, jadi bolam biasa itu seperti ini. Jadi yang saya pakai ini merek Osram 6000 Kelvin, 13,5 volt, 6 watt, dayanya 6 watt LED jenis ini. Nah, jenis ini. Sedangkan yang lama yang model konvensional bolam biasa ini 13,5 volt, wattnya 25 watt. Coba bayangkan, kalau 2 biji ini ya, Honda Vario Techno, 2 biji itu berarti 50 watt. Kalau ini cuma 12 watt, kalau 2 biji, 6 watt satu. Bukan main bedanya, dayanya, penggunaan listriknya. Nah, jadi penggunaannya sangat kecil. Oke, iya. Nah, ini kita mulai memasang lampu. Tapi terlebih-lebih sebelum lampu kita pasang, pada Honda Vario Techno Carbo lama punya saya ini, kita buka dulu baut-bautnya yang ada di sini. Nah, jadi kita buka dulu ininya. Nah, jadi prosesnya kita buka dulu baut-baut obeng-obengnya ini. Nah, kita buka satu per satu. Oke. Nah, setelah kita pacul baut-bautnya tadi posisinya seperti ini. Nah, terus kita lepaskan ini kipnya ini. Nah, sudah lepas, kita tarik keluar. Nah, jadi tidak nyangkut lagi di kendaraannya. Nah, terus kita tempatkan pada suatu tempat. Nah, gini. Oke. Nah, jadi caranya itu sangat gampang. Jadi ini kita pacul aja karetnya dulu ya. Ini ada karetnya biasanya. Nah, karetnya ada di sini. Terus kita cabut. Kita lepaskan soketnya, kita putar sedikit ke kiri ya. Nah, ke kiri guys. Nah, terus kita lepaskan. Nah, ini kita lepaskan soketnya ya, karetnya tadi kita lepaskan, ini karetnya kan ini. Nah, kita lepaskan, terus kita putar soketnya ke kiri ya. Nah, kita putar. Nah, lepas seperti ini dia. Nah, terus setelah lepas, kita pacu. Nah, ini bolam konvensional 25 watt ini. Jadi wattnya tinggi sekali ini. Ya. Nah, ini. Nah, kita letakkan di sini.
Terus kita ambil ini yang bolam LED yang mau kita pasangkan. Nah ini mereknya Osram 6000 Kelvin 13,5 volt. Nah, voltasenya 13,5. Dayanya 6 watt. 6 watt. Warnanya kuning putih. Jadi kuning putih ini pada saat jauh itu putih, pada saat pendek juga putih, tapi sedikit-sedikit lah kuning. Tapi kalau menurut saya putih lah. Tapi membantu pencahayaan dikala ada terjadi hujan. Nah, ini kita buka ya. Kita buka dari sini. Nah, bukanya dari sini ya. Nah, kita buka. Terus setelah kita buka, kita cabut ya. Nah, penampakannya seperti ini ya. Terus kita cabut. Nah, oke. Penampakan seperti ini. Panjang, ini ada pendingin di ujung. Jadi tidak perlu pakai kipas lagi. Ini AC/DC, saya katakan AC/DC maksudnya arusnya bisa melalui spol atau putaran mesin ataupun langsung dari baterai atau aki. AC/DC itu maksudnya begitu. Padahal menurut saya itu DC dua-duanya, cuma yang satu tuh langsung ke mesin, yang satu 12 volt juga ke aki. Nah, ini kita pasangkan ya. Nah, ini lubang ini kita pasangkan. Nah, ini kita sesuaikan soketnya ini ya, ujungnya ini. Nah, terus kita masukkan begini macam. Setelah masuk, nah, dia sudah rapat ini. Kalau sudah rapat, dirasa sudah rapat, terus kita pasang ini soketnya. Soketnya kita pasang. Nah, kita pasangkan. Kita pasang, kita sesuaikan ini bentuknya ya. Nah, udah pasang. Terus udah pasang kan? Oke. Terus karetnya penutup agar debu gak masuk ke dalam. Kita pasang. Plok. Oh, udah selesai. Nanti kita coba. Nah, udah yang satu kita pasang tadi. Nah, sekarang ini yang satu kita pasang. Sama juga guys ya, sama. Nah, jadi terus ini anunya ini kita pasang nanti ya. Kita ngetes dulu ya. Ngetes gimana ini. Nah, ini kita tes. Lampunya apa nyala atau enggak ini. Nah, ini kita pasang ini anunya, kitnya ini, penyambungnya ini ke bagian kelistrikannya di sini ya. Nah, terus kita sambungkan ke sini. Nah, kita masukkan ini jalur kabelnya ini. Nah, kalau udah masuk, masuk, gampang sekali, tinggal mencoba aja, hidupkan mesin, udah selesai. Nah, coba kita hidupkan mesin dulu sementara ya. Jadi sebelum dipasang, kita coba dulu. Ntar kalau nggak mau ada yang miring, apa yang enggak gimana. Nah, ini kita hidupkan ya. Kita hidupkan, ini kita amankan dulu supaya jangan jatuh. Nah, ini lampunya kita, mesinnya kita hidupkan. Nah, nyala. Nah, ini panjang pendek. Nah, udah nyala, menyalanya bening putih. Nah, oke. Oke, ini kita melakukan pemasangan baut terakhir. Ini lampunya sudah kita pasang semua ya, seperti ini, sudah sempurna. Nah, jadi tinggal masang baut terakhir ini pada penutup atas di sini ya. Nah, kita kencangkan dengan obeng plus. Nah, setelah kita kencangkan, dirasa sudah cukup agak kencang. Terus kita mau mencoba lagi, kita hidupkan motornya. Gimana nanti lampunya nyalanya gimana ya. Oke. Nah, ini lampunya kondisi dalam jarak pendek, ini panjang. Nah, jadi hidup ini semua ini. Jadi lampunya ini lampu LED. Nah. Oke, gitu dulu sementara. Nanti malam hari kita coba gimana cahayanya. Apa lebih terang daripada lampu yang konvensional.
Nah, jadi ini kita mencoba membandingkan nantinya dengan lampu yang konvensional dan lampu LED yang terbaru, Nah, jadi kita gunakan dulu lampu yang konvensional. Nah, ini lampu konvensional di Honda Vario 110 karbu. Nah, jadi saya hidupkan dulu mesinnya, kita tes. Jadi lampunya nanti kita lihat di depan. Nah, sorot ke sana kamera ya. Nah, ini lampunya lampu yang menggunakan konvensional atau lampu bolam, lampu model lama dengan menggunakan arus spool. Nah, lampu panjang, lampu pendek. Nah, begini cahaya pencahayaannya, agak sedikit kekuning-kuningan. Oke. Nah, ini kita mencoba lampu yang telah dipasang, lampu LED tadi pada malam hari. Nah, ini dari bolam konvensional ke lampu LED yang terbaru. Nah, ini kita hidupkan mesinnya terlebih dahulu ya. Nah, kita hidupkan. Nah, setelah hidup kita nyalakan lampunya. Nah, lampunya lebih terang, lebih fokus, lebih putih, lebih jernih. Nah, jadi ini lebih putih, lampu pendek, lampu panjang. Nah, iya, oke. Nah, itu tadi hasilnya kita bandingkan dengan lampu yang biasa, jauh lebih terang lampu LED. Jadi, marilah kita semuanya pindah ke lampu yang mutakhir, lampu modern, lampu LED. Pertama adalah lebih terang, lebih jernih, lebih jelas, lebih fokus, lebih hemat daya listriknya, hemat energi, hemat bahan bakar, tarikan enteng dan ringan, mesin tidak mudah panas. Nah, kalau menggunakan spool tidak mudah panas, ramah lingkungan, dan juga awet tahan lama. Nah, demikian penjelasan saya kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi yang menonton dan melihat. Selamat mencoba pada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.